Halo, selamat datang di channel Witrain 77. Ini adalah general reading, jadi akan menarik banyak energi dan kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal, private, dan spesifik, kamu bisa booking personal reading, atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin bahas lebih lanjut, silakan ke personal reading. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Yuk kita mulai general reading-nya. Halo Virgo, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk bonus di bulan Maret. Sun, Moon, and Rising in Virgo. Oke, di sini sudah ada di Emperor. Kemudian ada Temperance. Ada Eight of Swords. Kemudian ada di Empress. Dan ada Ace of Wands. Oke, Virgo. Di bulan Maret ini, kamu diingatkan lagi untuk healing atau rehat ya. Jadi istirahat, take a break. Kemudian juga menjernihkan pikiran ya. Karena mungkin beberapa dari Virgo ya yang aku rasakan di sini sudah banyak melakukan segala hal ya. Jadi kayak nekel segala hal ya. Kamu tuh misalnya kalau di keluarga. Nah, ini kan bulan Ramadan. Kamu itu jadi organizer. Kamu itu yang panitia gitu ya. Panitia bukber, panitia untuk mudik. Ya, itu contohnya ya. Atau kalau di pekerjaan ya, kamu itu seksi sibuk ya, panitia untuk bukber juga, atau ada acara kantor, ada pekerjaan ya, ada project. Nah, ketika kamu sudah hampir merampungkan ya, aku merasakan kamu bisa merampungkan ya di bulan Maret ini. Kamu jangan lupa untuk mengambil waktu istirahat. Nah, ketika istirahat, bukan berarti kamu itu kayak tidur-tiduran, atau kamu itu nggak ngapa-ngapain ya. Justru ketika kamu istirahat, maka sisi kreativitas kamu itu akan muncul. Dan aku merasakan ya, beberapa Virgo itu akan punya ide-ide kreatif ketika kamu itu lagi istirahat atau lagi bersantai. Nah, misalnya kalau kamu itu senang coret-coret ya, senang gambar, atau kamu senang nulis, ini ya saatnya ya, karena hasil dari coret-coret ya, hasil dari santai-santai itu akan menjadi sesuatu yang bisa kamu kembangkan ya. Jadi beberapa Virgo aku merasakan akan memulai sesuatu yang baru, dan itu bisa dibilang nggak disengaja ya. Jadi bonusnya di bulan Maret ini, terlepas dari kamu itu hektik ya, atau kecapean, atau kamu tuh kayak benar-benar udah tepar ya. Hikmahnya ketika kamu istirahat, justru di situ kamu akan menemukan inspirasi, ide-ide. Bisa saja kamu akhirnya kepikiran untuk bikin usaha sampingan ya. Misalnya usaha sampingannya itu bikin kue, atau bikin hampers, atau kalau sudah telat mungkin untuk berikutnya ya, kamu itu sudah punya gambaran, oh nanti kalau ada hari raya lagi ya, atau ada perayaan, aku akan melakukan ini itu gitu ya. Dan kamu akan menemukan ide-ide itu di bulan Maret. Tapi kuncinya ya, kamu harus mengambil waktu untuk healing. Healing ini bukan hanya untuk yang kelelahan mental aja ya, kelelahan fisik juga sama. Dan kalau misalnya tadi aku kasih contoh kamu itu sebagai panitia ya. Untuk bulan Maret kalau kamu sudah menyelesaikan
event-event itu, ya coba kamu bisa lebih longgar ya. Jadi kamu mempercayakan pengurusannya kepada orang lain. Ya kamu hanya mensupervisi aja gitu ya, mengawasi aja atau kayak memberikan arahan. Karena yang aku rasakan ya, kamu harus punya waktu untuk diri sendiri supaya membuka ya wawasan, mencari ide-ide baru ya. Dan beberapa Virgo juga ya di sini PR-nya adalah untuk menyingkirkan mental block. Kalau kamu sibuk terus, kalau kamu nggak bisa istirahat ya gimana itu bisa diberesin gitu ya. Justru di bulan Maret ini adalah momennya. Dan biasanya ya kalau di pekerjaan, di bulan Ramadan itu ya mungkin ada sedikit yang berkurang ya. Walaupun di beberapa perusahaan mungkin Maret itu kan tutup buku. Tapi aku merasakan adalah waktu untuk Virgo mengambil istirahat, rehat ya. Bukan berarti kamu itu nggak ngapa-ngapain. Jadi cuti juga ya mungkin kalau nggak bisa sehari penuh, bisa setengah hari. Atau di sela-sela kesibukan ya, kamu itu layah-leyeh, bersantai. Terus yang tadi aku bilang ya, coret-coret atau nulis-nulis. Di situ nanti akan muncul sesuatu yang bisa kamu kembangkan ya di tahun 2024 ini. Ini sinyal positif ya untuk Virgo. Jadi kalau nggak salah ya Virgo itu di tahun lalu aku banyak membacakan kebangkitan spiritual ya, atau kamu itu lebih masuk ke sisi spiritual. Nah di tahun ini aku merasakan kamu akan mulai bisa mewujudkan sisi spiritual kamu ke hal-hal kreatif ya, atau kamu itu sudah selesai gitu ya dengan healing, dengan masuk ke sisi spiritual, dan ini saatnya ya kamu untuk aktualisasi diri, untuk bisa berkarya ya, untuk bisa menampilkan ya diri kamu ataupun karya kamu dan lebih ceria lagi sih yang aku rasakan ya. Jadi buat Virgo ada kemungkinan ya setelah Maret ini kamu itu akan lebih easy going atau lebih ceria dan lebih kreatif kayak gitu. Untuk percintaan ya, di sini terutama yang berpasangan, aku merasakan kalau selama ini kalian itu berjarak atau ada perbedaan pendapat ya, ada salah paham. Maka di bulan Maret kalau kalian itu berusaha untuk bisa saling memaklumi ya, saling menyembuhkan ya. Jadi fokusnya itu bukan menunjukkan siapa yang benar, tapi bagaimana caranya supaya menyembuhkan luka satu sama lain, maka hubungannya itu akan lebih hangat ya. Jadi untuk Virgo terutama yang mungkin sedang di ujung tanduk ya hubungannya, ada kemungkinan ya di bulan Maret ini kamu bisa saling menyembuhkan dan akan harmonis lagi. Akan ada sesuatu yang baru, bisa jadi nanti akan punya keturunan lagi, atau kayak kamu tuh punya ide untuk bikin usaha keluarga ya, atau apapun ya, pokoknya akan muncul di bulan Maret. Ya ini positif. Kalau untuk yang single, ya aku merasakan di sini mungkin takes time ya, jadi perlu waktu. Kalau kamu ingin mencari jodoh ya, bukan berarti nggak ada, tapi di bulan Maret ini lebih baik kamu mencarinya itu dengan batin, dengan berdoa, dengan meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Dan tidak menutup kemungkinan ya, karena di sini ada di Emperor dan di Empress ya, ini kan couple. Mungkin orang itu ada di sekitar kamu gitu ya, atau kamu itu udah kenal, tapi kamu nggak ngeh, ternyata itu adalah salah satu calon jodoh terbaik. Dan ketika kamu sudah bisa membuka tabir gitu ya, oh ternyata dia orangnya. Nah bisa jadi hubungan kalian itu akan menjadi hangat, yang tadinya cuma teman biasa, atau bahkan mungkin musuhan gitu ya, dalam tanda kutip ya, musuhan tuh kayak sering ceng-cengan, sering debat gitu ya, tiba-tiba timbullah ini ya, sparks. Untuk karir dan usaha ya, aku merasakan di sini
kamu akan bisa punya semangat baru. Ya kuncinya ini ya, si kreativitas ini, dan sepertinya kamu itu udah bisa menghilangkan kejenuhan. Yang tadinya mungkin, aduh udah butek gitu ya, atau kayak udah jenuh nih di karir yang sekarang, atau usaha yang sekarang nih kok kayaknya mandek, kesana sini mentok. Nah di bulan Maret kamu bisa menemukan ide baru dan kreativitas, kemudian itu akan memicu semangat baru. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan apa untuk Virgo, Sun, Moon, and Rising? Oke. Wow. Ya, ini ya tadi ya, yang menyangkut healing dan juga mental block, memang harus cleanse and detoxify. Jadi ya pesannya adalah ambil waktu ya untuk bisa membersihkan energi-energi negatif. Ya, time to go. Ini mirip dengan Cancer juga. Ya, artinya kamu perlu meninggalkan segala sesuatu yang sudah tidak baik lagi untuk kamu. Dan kamu gak usah khawatir ya. Pergi itu bukan berarti kayak pergi terus ngilang. Ya, bisa jadi itu hanya siklus aja. Jadi kayak misalnya kamu menutup buku ya, karena Maret itu juga tutup buku. Nanti di bulan berikutnya kamu bisa membuka sesuatu yang baru ya, ada lembaran baru. Oke, satu Oracle Advice lagi ya. Ada pesan apa bonus untuk Virgo, Sun, Moon, and Rising? Ya, beginnings. Don't be afraid to start small. Ini ya, Ace of Wands. So, ini sinyal positif ya, sudah dikonfirmasi oleh Oracle card-nya juga, bahwa ketika kamu sudah bisa menghilangkan mental block ya, kamu bisa membersihkan energi negatif, maka akan ada permulaan. Akan ada sesuatu yang lebih baik lagi. Ini di semua aspek kehidupan ya, silakan cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Apakah di percintaan, di karir, atau usaha, pertemanan, keluarga, dan lain-lain. Oke Virgo, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.